Salam dunia pertanian. Pada kali ini kita akan membuat pupuk organik cair berbahan nanas. Di sini kita lihat ada air nanas dan potongan nanas. Nah, mari kita siapkan beberapa bahannya. Kemudian yang pertama kita perlu gula sebagai bahan makanan dari mikroba itu sendiri. Untuk gula kita bisa gunakan sebanyak 300 gram ya, teman-teman. Kita bisa gunakan gula merah maupun gula pasir. Nah, kebetulan di rumah hanya ada gula pasir, jadi saya gunakan gula pasir sebagai sumber makanan bagi mikrobanya. Nah, bisa kita lihat, kita berikan gula pasir secukupnya sebanyak 300 gram. Oke. Kemudian kita bisa mempersiapkan juga untuk potongan nanasnya. Nah, untuk potongan nanasnya sendiri sudah saya potong seperti ini. Sekiranya untuk ukurannya cukup untuk dimasukkan ke dalam botol seukuran 1,6 liter. Kemudian juga kita siapkan untuk air sebanyak kira-kira 300 ml untuk kita melarutkan gulanya sebelum kita mencampurkan bahan-bahan lainnya. Nah, kita isi dulu airnya dengan air mengalir. Diupayakan air yang digunakan adalah air bersih ya, teman-teman. Nah, berikut sudah sebanyak 300 ml air. Nah, pada tahap selanjutnya kita persiapkan bahan-bahannya, ada potongan nanas, terus ada juga air nanasnya. Kemudian selain air nanas, kita juga ada gula pasir, ada air yang sudah kita masukkan ke dalam wadah. Terus juga ada wadah untuk kita mengambil air nanas itu sendiri ya. Nah, jadi setelah bahan disiapkan, kita dapat melakukan langkah awal yaitu dengan pemberian gula pasir yaitu sebanyak 300 gram. Nah, langsung kita tuangkan, kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita aduk sampai larut. Nah, itu bisa kita guncang-guncangkan botolnya. Nah, seperti ini keadaannya jika sudah larut. Nah, maka gulanya akan terlarut dengan sempurna. Kita juga boleh kok gunakan air panas, tidak hanya air biasa. Tapi kebetulan ini saya gunakan air biasa, jadi perlu adanya diaduk terlebih dahulu sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut, kita dapat memberikan air nanasnya. Air nanasnya kurang lebih sebanyak 1 liter atau 1,2 liter karena untuk kapasitas botolnya sendiri itu 1,6. Sedangkan untuk 300 ml-nya sudah kita isi dengan air bersih atau air biasa untuk kita melarutkan gulanya. Nah, kita dapat berikan sebanyak 1,2 liter air nanasnya. Ini merupakan air nanas sisa kemarin ya teman-teman, jadi sudah agak berbusa sedikit tapi tidak masalah, masih bisa kita gunakan daripada dibuang. Baik, kita isi terus air nanasnya sampai penuh. Nah, fungsi air nanas itu sendiri juga dia mengandung kalium dan ada juga unsur nitrogen dan fosfornya meskipun dalam kadar yang sedikit. Nah, fungsi NPK itu sendiri sebagai unsur hara yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Nah, namun karena yang kita gunakan ini adalah nanas, sebagian besar unsur hara makronya itu adalah kalium ya. Fungsi kalium itu sendiri itu untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan pada tanaman. Nah, kita bisa isi sampai penuh. Perlu diingat juga ya teman-teman, jika terlalu penuh, itu airnya dapat kita buang. Karena kita harus menyisakan sedikit ruang untuk pembuangan gasnya nanti. Nah, kalau terlalu penuh, itu akan cepat menimbulkan gas, teman-teman. Karena gas itu sendiri terbentuk dari aktivitas mikroorganismenya. Nah, setelah kita masukkan air nanasnya, kita masukkan potongan nanasnya. Nah, untuk potongan nanas itu sendiri, teman-teman, itu berfungsi untuk mempercepat fermentasi. Karena nanas juga sebagai sumber mikroorganisme lokal yang ada pada nanas itu sendiri dan juga mengandung kalium, teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu untuk mempercepat fermentasi, kita berikan juga potongan nanasnya. Potongan nanasnya kita berikan secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Ini agak berlebihan saya memberikannya, tapi nanti tetap saya kurangi sehingga terdapat ruang celah untuk adanya proses penguapan atau pengeluaran gas.
Nah, supaya botolnya tidak langsung meledak ya teman-teman, karena kalau terlalu penuh nanti dikhawatirkan penumpukan gas akan menyebabkan ledakan atau airnya bisa langsung meluap keluar. Jangan lupa juga teman-teman, nanti kalau sudah dikurangi seperti ini, kita juga wajib untuk membuka tutup botolnya setiap hari untuk mengeluarkan gasnya. Karena gas yang terperangkap hasil dari aktivitas mikroorganisme itu sendiri dapat menyebabkan botolnya meledak ataupun penuh. Nah, kalau gasnya kebanyakan nanti airnya bisa naik dan meluap sendiri. Oke teman-teman, jadi ini kenampakan dari pupuk organik cair berbahan nanas. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, berapa lama kira-kira pupuk organik cair ini jadi? Kita dapat mempersiapkannya selama kurang lebih 7 hari. Jadi kita bisa menyimpannya selama 7 hari ya teman-teman.